Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, Mas Batio? Sangat jelas, Roh. Dengar dengan Oke, baik. baik. Baik, teman-teman. Pada pertemuan ketiga ini, kita lagi akan bicara mengenai hal-hal yang nobody knows from experience. Karena belum pernah ada yang kembali dari kematian dan memberitahu. Sebetulnya saya selalu merasa lah, apa mereka tidak tanya sama Abraham? Oh, Abraham, siapa? Lazarus. Lazarus yang dibangkitkan Yesus, udah 4 hari dalam kubur. Marta yang praktis bilang, Tuhan, ia udah berbau. Lalu buka Lazarus keluar. Mereka pasti tanya apa yang dialami, tapi kita tidak diberitahu. Belum ada satu pun dari sedikit orang yang katanya dibangkitkan dari kematian yang menceritakan apa yang dialami. Nah, jadi kita akan membicarakan kematian, lalu kita berhadapan dengan Tuhan, itu iman Kristiani dan juga iman Islam. Lalu ada surga dan neraka. Nah, di situ ada pandangan tradisional. Pandangan saya menjadi besar dalam pandangan tradisional itu tentu saja. Tapi sekarang ada pemikiran-pemikiran baru yang mungkin menarik, itu yang akan saya ajukan di dalam pertemuan pada malam ini. Bahwa kita semua akan mati, kita tahu semua. Meskipun saya mencatat itu dari Yuval Noah Harari, dalam A Brief History of Tomorrow, dia menulis, in the 21st century, humans are likely to make a serious bid for immortality. Nah, dia juga menjelaskan, bayangkan betapa mengerikan, opa kita udah 95 tahun, masih akan 500 tahun bersama kita, gimana itu? Ngeri sekali, bersama semua opa, termasuk kita sendiri, opa-opa. Ya, sudah. Untuk sementara saya kira kita tidak perlu khawatir. Kita menjadi lebih tua daripada dulu, tapi ya misalnya saya 85 itu udah lumayan dekat. Saya tidak mencoba menggerakkan tangan Tuhan, jadi Tuhan silahkan saja. Kalau malam ini, malam tahun yang akan datang, monggo. Kalau kita mati, lalu siapa? Lalu apa? Di zaman sekarang, semakin banyak orang yang tidak lagi menjadi besar dalam salah satu agama, berpendapat bahwa dengan kematian kita habis. Sama habisnya dengan anjing kesayangan kita kalau dia mati itu. Mas Wadio, saya tidak tahu apa Heidegger termasuk di situ. Kemungkinannya juga lah. Makanya hidup ke arah kematian itu, kita tentang kematian dia tidak tahu banyak juga. Kematian itu mirip dengan tiang beton di peron stasiun Paddington. Orang-orang di peron itu heran setengah mati waktu Harry Potter, Hermione, dan Ron Weasley mendadak menabrak tiang itu dan hilang tertelan di dalam beton. Padahal tiang beton itu pintu ke peron 9:3/4, daripadanya Hogwarts Express berangkat. Begitu juga kematian. Orang yang mati hilang tertelan. Belum ada yang kembali dari kematian untuk menceritakan apa yang dialaminya. Tentu kecuali Yesus dari Nazaret. Dan apa yang akan saya jelaskan pada dasarnya berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh Yesus dari Nazaret itu. Yang jelas, semua agama
mengangkat suatu kesadaran bahwa dengan kematian bukannya segala-galanya habis. Melainkan orang masuk ke dalam suatu alam di seberang. Alam penuh makna. Alam di mana hidup kita yang tercecer mendapat wujudnya yang sebenarnya. Yang khas bagi agama-agama Abraham, agama Yahudi, agama Kristiani, dan Islam, dan beda dari agama-agama besar Asia adalah bahwa dalam kematian individualitas masing-masing orang terjaga. Kematian itu bukan pintu ke suatu kelahiran kembali dan seterusnya dan seterusnya. Daripadanya apabila sosok itu berhasil lepas dari roda karma, ia bak tetes air yang kembali menyatu dalam samudra raya, lebur dalam suatu nirwana, menyatu kembali dengan zat asal usul daripadanya ia berasal. Memang menarik teman-teman di barat, di mana orang sudah tidak lagi percaya pada Injil, kepercayaan akan kelahiran kembali itu mulai lagi dipegang. Hanya harus satu, saya tidak mau masuk di situ. Tahunya gimana? Tapi yang jelas kalau pakai itu, tentu individualitas itu hilang. Tidak ada orang satupun yang ingat dia dulu hidup dalam bentuk apa. Jadi kalau kelahiran kembali kan dia hidup 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Tidak ingat apa-apa, berarti personalitas itu hancur. Apaan yang dari kita entah lahir kembali, pokoknya bukan kita ini. Tidak akan ingat. Nah, agama Yahudi, Kristianitas, dan Islam percaya bahwa kita masing-masing diciptakan karena dikasihi masing-masing. Jadi karena Allah pencipta menghendaki kita masing-masing. Bahwa pernah kita sama sekali dalam arti apapun belum ada, yaitu sebelum dikandung dalam rahim ibu kita masing-masing. Kita oleh Allah melalui orang tua, kita dipanggil ke dalam eksistensi. Kita masing-masing sejak dari permulaan eksistensi diperhatikan dan dicintai oleh Allah. Dan dalam kematian kita dipanggil masing-masing menghadap Allah. Dalam keyakinan agama-agama Abraham, individualitas kita tidak lebur, melainkan hidup selama-lamanya. Dalam bahasa modern, kita dipanggil secara personal ke dalam eksistensi untuk selama-lamanya. Maka tiga agama itu percaya bahwa dalam kematian kita akan berhadapan dengan Sang Pencipta dan masuk untuk selama-lamanya ke dalam keabadian. Keabadian itu bisa berwujud surga, tetapi bisa juga sangat mengerikan, berwujud neraka. Namun apa itu surga? Apa itu neraka? Dalam tulisan ini lebih dulu akan saya paparkan pandangan tradisional, di mana dengan berbagai perbedaan, tiga agama Abraham bersatu paham. Kemudian dibicarakan pencarian pengertian baru, barangkali lebih dalam, tentang apa yang terjadi dengan manusia sesudah ia mati. Uraian berikut bertolak dari keyakinan-keyakinan iman Kristiani. Dan sebagian khususnya Katolik. Tetapi mengingat hal kematian, surga dan neraka bukan kepercayaan khas Kristiani, tidak mustahil bahwa bagi pembaca Muslim terdapat pertimbangan yang akan membantunya untuk memahami dengan lebih baik apa yang ia imani sebagai seorang Muslim.
Lalu masih satu catatan itu penting ya. Yang berikut saya sebut tradisional adalah apa yang selama 2000 tahun menjadi pandangan Kristiani. Pandangan itu tentu saja tetap bisa diikuti. Saya tidak mengatakan itu harus dibuang. Pandangan baru yang akan diajukan tidak lebih dari suatu usaha, memikirkan dengan lebih mendalam apa yang selalu sudah diimani ya dalam pandangan tradisional, supaya kesulitan-kesulitan banyak orang dewasa ini dengan pandangan tradisional itu dapat diatasi. Jadi saya mau menjawab kesulitan-kesulitan orang-orang tertentu. Tulisan ini pada dasarnya mau menunjukkan bahwa orang Kristiani dan tentu juga orang Muslim tetap boleh percaya bahwa dalam kematian dia dipanggil menghadap Tuhan. Sekarang pandangan tradisional dulu. Dalam kematian manusia menghadap Tuhan untuk diadili. Yang mengadili dalam agama Kristiani adalah Yesus. Itulah pandangan Kristiani tentang kematian sampai hari ini. Dalam pandangan Katolik, pengadilan itu terjadi langsung sesudah seseorang mati. Disebut pengadilan khusus. Dalam kematian tubuh fisik ditinggalkan, tapi jiwa, yaitu inti dan dasar identitas seseorang menghadap Tuhan dan langsung diadili. Apabila ia mati dalam keadaan sudah menyesal segala dosa dan mohon diampuni, ia akan diputuskan masuk surga. Meski kebanyakan sebelumnya harus ke yang Katolik sebut api penyucian. Kalau ia berada dalam keadaan bertekad dalam dosa dan kejahatan, istilah tradisional Katolik adalah dalam keadaan dosa berat, ia akan langsung masuk neraka. Jadi langsung sesudah kematian nasib akhir setiap orang ditentukan. Pada akhir zaman, pada hari kiamat, dalam pengadilan terakhir, semua manusia dibangkitkan kembali. Artinya, jiwa mereka dipersatukan kembali dengan tubuh baru. Pengadilan terakhir hanyalah semacam konfirmasi kembali pengadilan khusus masing-masing. Sesudah pengadilan terakhir ini manusia, jiwa tubuhnya akan berada di surga atau di neraka. Pandangan Kristen Protestan tidak menyatu. Ada misalnya yang berpendapat bahwa dalam kematian manusia mati total. Tak ada jiwa yang langsung menghadap Tuhan. Manusia baru dibangkitkan kembali jiwa raganya pada hari kiamat, di mana ia akan diadili masuk surga atau masuk neraka. Sekarang pandangan tradisional tentang surga itu sudah jelas bagi Kristianitas. Surga itu keadaan di mana kita berada dalam cahaya ilahi. Keadaan akhir kita dalam kasih ilahi. Dalam surga kerinduan kita untuk dikasih dan mengasihi terpenuhi sepenuhnya. Baik dalam kasih ilahi maupun dalam kasih saudari dan saudara kita semua. Yesus memakai gambaran perjamuan. Surga itu bak perjamuan di mana semua bersama dalam keadaan gembira, rileks, bersyukur, amat bahagia. Dalam kitab Wahyu dipakai gambar kota yang baru, Yerusalem yang baru, yang tidak perlu ada lampu atau matahari karena kehadiran Allah menjadi terangnya. Sangat indah dan bagus. Nah, ada perbedaan penting. Kalau dalam suatu untuk mengerti surga itu, kalau kita punya go together, ya, temu cakungan antara sahabat, kita dekat dengan seorang, bisa saja ada salah satu sahabat sangat ramah, komunikatif, menarik.
Bisa saja terjadi bahwa dia itu begitu menjadi pusat perhatian, sehingga mereka yang sedikit malu-malu tidak banyak berkesempatan menceritakan hal-hal yang sebenarnya mau mereka ceritakan juga. Nah, ini penting, di surga itu persis kebalik. Dekat dengan Allah bukannya berarti bahwa cahaya-cahaya kita manusia seakan-akan kurang menyala dibandingkan dengan terang ilahi. Melainkan kedekatan dengan yang ilahi membuat kita juga dekat dengan semua orang yang kita cintai. Jadi dalam cahaya ilahi, lilin-lilin kecil kita masing-masing bukannya tak kelihatan, melainkan justru akan menyala terang. Kita boleh mengharapkan bahwa di surga segala apa yang bagus yang pernah kita alami dalam hidup akan terangkat dalam dan menggembirakan. Sekarang neraka. Dalam pandangan tradisional Kristianitas, neraka adalah tempat siksa. Tempat di mana para pendosa berada bersama dengan setan-setan dan roh-roh jahat. Yesus berulang kali mengingatkan neraka. Dalam perjanjian baru neraka disebut dapur api ulat yang tidak mati, api yang tak padam, kegelapan paling gelap, dan tempat ratap dan kertak gigi. Nerakalah tempat siksaan bagi mereka yang mati dalam keadaan dosa, dosa berat tanpa menerima pengampunan. Jadi bagi mereka yang bertahan dalam dosa. Dan itu untuk selama-lamanya tak akan ada habisnya. Lalu api penyucian. Kalau Protestan dan saya kira juga Ortodoks tidak kenal paham api penyucian. Api penyucian menurut gereja Katolik adalah tempat atau lebih baik keadaan karena jiwa nggak ada tempat lagi. Jiwa yang mati dalam rahmat Tuhan dan karena itu diberitahu bahwa ia pasti masuk surga. Tetapi karena jiwa itu belum seluruhnya bersih dari sikap-sikap berdosa, jiwa itu harus mengalami pembersihan dulu. Bahasa Latin purgatorium, purging. Api, di api penyucian bukan api fisik. Jiwa tidak bertubuh. Tidak ada perasaan-perasaan fisik. Melainkan api itu kata untuk rasa sedih yang sangat menyayat, yaitu kesedihan jiwa yang sadar bahwa ia masih belum selesai sesuai dengan kasih dan harapan ilahi, dan karena itu juga masih belum bisa masuk persatuan akhir yang namanya surga. Sesudah hari kiamat tak akan ada api penyucian lagi. Semua masuk surga. Nah, sekarang teman-teman saya masuk bagian kedua mencari pengertian baru. Bagi banyak orang zaman sekarang, pandangan tradisional tadi tentang kematian, surga, neraka, dan api penyucian sulit diterima. Bukan karena mereka tidak mau percaya. Dan ketidakpengertian ini jangan dianggap semacam kesombongan. Melainkan karena pengertian tradisional mempersulit mereka untuk mengerti dan percaya bahwa mereka dipanggil oleh Allah yang Maha Kasih. Pengertian baru tentang hal-hal akhir itu mau membantu untuk menjadi lebih mantap dalam iman mereka kepada Allah. Namun sebelumnya saya mau memberi catatan. Yaitu, saya mau tanya, menurut gereja Katolik, atau gereja Katolik membedakan antara pengadilan khusus dan pengadilan terakhir di hari kiamat. Pengadilan khusus itu terjadi langsung sesudah seseorang mati. Di situ diputuskan apa dia masuk surga, biasanya lewat api penyucian atau neraka. Sedangkan di hari kiamat, jiwa
dipersatukan kembali dengan tubuh barunya, sedangkan pengadilan terakhir sekedar konfirmasi pengadilan khusus. Sedangkan sebagian gereja Protestan beranggapan bahwa dalam kematian manusia itu mati total dan baru dibangkitkan dengan tubuh baru pada hari kiamat untuk bersama semua manusia menerima keputusan apa yang masuk surga atau neraka. Yang bisa dipertanyakan adalah apakah antara dua pendapat itu sebenarnya ada perbedaan. Mari kita ambil dulu pandangan Katolik. Perlu diperhatikan dan selalu diyakini Katolik bahwa begitu kita mati dan jiwa masuk ke alam seberang, waktu seperti yang kita mengalaminya dalam hidup di dunia ini sudah tidak ada. Ya, tidak ada lagi waktu. Di alam seberang, waktu dan tempat sudah berubah. Itu berarti bahwa tidak masuk akal bicara tentang suatu jarak waktu. Misalnya 500 tahun antara pengadilan khusus yang dialami jiwa langsung sesudah kematian dan hari kiamat. Tak ada itu menunggu beberapa saat di surga sampai hari kiamat. Berarti pengadilan khusus menyatu dengan hari kiamat. Dan tentu saja hari kiamat jangan dibayangkan semacam gladi resik di mana seluruh umat manusia disuruh berbaris dari Homo habilis sampai kita dan selanjutnya untuk mendengarkan putusan ilahi. Sedangkan pandangan Protestan, kematian total berarti manusia yang mati itu habis dan baru dibangkitkan kembali di hari kiamat. Tetapi habis mati total itu beda dari kalau manusia tidur atau pingsan atau koma. Kalau kita pingsan atau koma, ada semacam perasaan bahwa kita hilang kesadarannya selama beberapa waktu. Tapi mati total berarti habis total, zero, kekosongan total. Itu berarti bahwa antara kematian dan hari kiamat ada zero waktu, nihil waktu yang lewat. Jadi antara kematian dan saat dibangkitkan di hari kiamat, tak ada waktu yang lewat. Berarti dalam kematian manusia langsung masuk hari kiamat. Jarak antara kematian dan hari kiamat itu dari perspektif kita di dunia. Di mana misalnya sudah ada manusia mati sejak lebih dari 1 juta tahun, tapi kita tetap tidak tahu kapan ada hari kiamat. Apa 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi. Dengan lain kata, antara pandangan Katolik dan pandangan berbagai gereja Protestan, Katolik membedakan pengadilan khusus dari pengadilan terakhir. Protestan hanya meyakini pengadilan terakhir sebenarnya tak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada perbedaan. Karena di surga nggak usah menunggu hari kiamat masih sekian ratus tahun. Dan orang yang mati total, ya dia pokoknya sadar kembali langsung di hari kiamat. Tapi sekarang sesudah itu, mari kita masuk masalah pokok tentang kematian. Bagi saya itu sangat menarik ini. Coba. Sejak tahun 60-an, abad yang lalu, ada teolog yang mempunyai pengertian baru tentang apa yang terjadi dalam kematian. Yaitu bahwa kematian adalah saat di mana manusia untuk pertama kali bertemu langsung dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Dengan bertemu langsung dengan Tuhan, manusia untuk pertama kali dapat dan tidak bisa tidak akan mengambil sikap akhir dan definitif terhadap Tuhan. Di dalam kematian kita ketemu Tuhan. Itu saat di mana kita
dapat dan harus mengambil sikap. Dan bersikap terhadap Tuhan berarti sekaligus bersikap terhadap segenap tanggung jawab dalam hidup kita yang sudah lewat. Berhadapan dengan Tuhan, kehidupan kita menjadi terang benderang. Jadi dalam kematian bukannya kita secara pasif menerima putusan hakim ilahi. Melainkan sebaliknya, kita sendiri mengambil sikap kita yang akhir. Seakan-akan bukan Tuhan yang menghakimi, melainkan kita menghakimi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dalam kejelasan dan kejernihan sempurna tentang diri kita sendiri dalam kematian dan tentang seluruh hidup kita, kita akan mengambil sikap akhir kita. Berhadapan dengan Tuhan yang benar, adil, dan penuh kasih. Bagi kita datang waktu kebenaran dan keadilan dan kasih. Saya mau mengatakan ini pertama kali dikembangkan oleh Ladislas Porus, seorang Yesuit Hongaria di Switzerland tahun 60-an. Karl juga, saya kira kebanyakan teolog termasuk Ratzinger yang dari Benedikt 16 percaya itu juga. Jadi dalam kematian kita berhadapan dengan Tuhan. Mari kita lihat. Mari kita ringkas saja. Tuhan itu yang benar, Tuhan itu yang adil, dan Tuhan itu kasih. Berhadapan dengan Tuhan yang benar, kita menjadi transparan bagi diri kita sendiri. Saya ulangi, transparan. Semuanya kelihatan. Kita akhirnya akan mengerti siapa kita. Kita seterang-terangnya menyadari kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan kita. Segala apa yang pernah kita sapu di bawah karpet selama hidup kita akan terbuka. Kita tidak dapat lari dari diri kita sendiri. Berhadapan dengan Allah Sang Kebenaran, kita menyadari kebenaran tentang diri kita sendiri. Bayangkan ya, bayangkan. Dalam hidup kita di dunia ini saja sekarang, kita sudah malu setengah mati. Andai kata segala kebenaran tentang kita ketahuan orang lain. Sini saja orang. Apalagi apabila kita dalam seluruh kebenaran kita ketahuan oleh Tuhan yang Maha Benar. Jelas bahwa kita akan merasa amat sangat malu. Kita juga akan amat sangat menyesal. Menyesal hal-hal untuk berbuat baik di mana kita diharapkan mencintai tapi kita tutup diri di hadapan Tuhan yang benar, itu menyakiti kita. Menyesal dengan segala kejahatan yang kita lakukan. Perasaan amat malu itu akan menyiksa. Kita sadar kok berhadapan Tuhan yang penuh kasih, bahwa kita membawa diri sedemikian tidak baik, tidak jujur, tidak adil, buruk, picik, penuh pamrih dan kepicikan. Kita akan amat menyesal bahwa kita membawa diri seperti itu. Nah ini teman-teman, perasaan inilah kiranya hakikat dari apa yang secara tradisional dalam gereja Katolik disebut api penyucian. Jadi ajaran tentang api penyucian itu sebetulnya itu yang kita alami semua berhadapan dengan Allah yang benar. Berhadapan dengan Allah yang benar yang selalu mengasihi kita, apalagi dalam kesadaran akan segala macam tanggung jawab kita selama hidup kita,
kita akan merasa malu luar biasa dan amat menyesal tentang betapa kita tidak memadai. Apa yang dalam bahasa tradisional disebut merasa berdosa, sebenarnya berarti kita merasa malu, bersalah, murahan, jahat di hadapan Tuhan yang benar. Lalu Tuhan juga yang adil. Tuhan adalah yang adil, adil seadil-adilnya. Di hadapan Tuhan, segala ketidakadilan apapun tidak dapat disembunyikan dan dibiarkan. Jadi nggak akan ada ketidakadilan apapun disapu di bawah karpet. Juga bisa dikatakan begini, di hadapan Tuhan tak ada rekonsiliasi di belakang punggung para korban. Tidak mungkin. Itu berarti segenap ketidakadilan harus pertama diangkat. Ketidakadilan sedikit pun tak boleh diabaikan, dianggap tak apa-apa, disapu di bawah karpet. Kedua, ketidakadilan harus diakui dan ditebus. Nah, pertanyaannya, bagaimana suatu ketidakadilan ditebus? Ada dua langkah yang perlu. Pertama, yang melakukan ketidakadilan harus mengakui ketidakadilan yang dilakukannya dan minta maaf. Tentu saja dalam hidup di bumi, pengakuan itu hanya jujur kalau juga memuat kesediaan untuk meniadakan suatu kerugian yang disebabkan olehnya. Langkah kedua, yang menderita ketidakadilan harus bersedia memaafkannya. Jadi kita dari sudut kita nggak bisa lepas, kita bisa minta maaf, tapi ketidakadilan baru terhapus kalau betul-betul dimaafkan. Atau dalam bahasa lain, korban hanya dapat diharapkan memaafkan pelaku apabila pelaku mengaku kejahatannya dan korban diakui olehnya sebagai korban. Kalau itu sampai terjadi, rekonsiliasi tercapai. Bagi para filosof di antara Anda, ini aneh bin ajaib diutarakan dengan amat bagus oleh Hegel, filosof Hegel, dalam Phenomenology of Mind, di mana saya pernah agak kebetulan menemukannya. Tapi itu tidak hanya Hegel. Itu berarti di hadapan Tuhan yang adil, kita akan sadar akan segala ketidakadilan yang pernah kita lakukan. Kita sadar-sadarnya bahwa kita harus minta maaf kepada para korban. Dan kalau para korban masih hidup, kepada Tuhan dengan setulus-tulusnya. Baru para korban dan Tuhan dapat memaafkan ketidakadilan itu. Orang bisa bertanya, bagaimana kalau para korban masih hidup, kita udah mati, kita kan tidak bisa minta itu. Saya juga tidak punya jawaban atas pertanyaan itu, tetapi barangkali mengingat faktor waktu, begitu kita mati berbeda, dalam berhadapan dengan Tuhan, kita juga sudah akan berhadapan dengan mereka, meskipun mereka mungkin mati 50 tahun sesudah kita, tapi di surga itu tidak lagi relevan. Itu juga berarti ketidakadilan yang kita derita sendiri akan diakui
Jadi juga penting teman-teman. Kalau kita mengalami perlakuan tidak adil, itu pun tidak akan disapu di bawah karpet. Tuhan akan mengatakan, aku melihat kau menjadi korban. Di hadapan Tuhan segala ketidakadilan yang kita alami akan diakui, dan dengan demikian kita dapat memaafkan. Kita lalu diharapkan memaafkan. Nah, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang merupakan kasih. Saat kematian di mana segala ketidakberesan, kepalsuan, kebohongan, dan sikap tidak adil terbuka di hadapan Tuhan, dan yang benar dan adil mesti teramat sangat mengerikan. Sekali lagi itu kiranya yang di Katolik disebut api penyucian. Itu pengalaman setiap orang yang berhadapan dengan Tuhan begitu. Akan tetapi, barangkali pertemuan muka dengan Tuhan justru tidak akan mengerikan. Melainkan meski kita merasa sangat malu dan bersalah, meski kita akan amat sangat merasa sesal, kita barangkali justru akan merasa lega dan gembira dalam-dalam. Mengapa? Karena Tuhan dengannya kita bertemu bukan seorang hakim yang keras, yang mau memberi jawaban setimpal terhadap kejahatan kita, melainkan Ia Allah yang kasih. Seperti ditulis dalam surat Yohanes bab 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Betul. Ia melihat segala kejahatan kita. Ia membuat kita sadar betapa sering kita tidak adil. Sadar akan adanya korban kedosaan kita. Tetapi Ia selalu mencintai kita. Dalam cinta kepada kita, Ia menghendaki agar semuanya menjadi baik. Jadi ini seperti ditulis di Nabi Yesaya bab 66. Ia mengasihi kita seperti seorang ibu mengasihi kita. Seperti kalau anak kecil yang nakal dipanggil ibu, anak itu akan ditegur tetapi dalam rangkulan kasih ibu. Keadilan tanpa kasih sering terasa sebagai sarana untuk menghancurkan. Yang tidak adil, yang jahat harus dihancurkan. Tetapi bertemu dengan Sang Kasih, kita justru akan merasa sanggup untuk betul-betul menyesalkan ketidakpedulian, segala kepicikan dan kekerasan, kekejaman, kejahatan, kebohongan, ketidakadilan yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita akan dapat menerima kebersalahan kita. Kita dapat mohon maaf karena kita dalam rangkulan kasih ilahi. Dalam rangkulan kasih ilahi, kita juga akan menjadi mampu untuk memberi pengampunan kepada mereka yang memperlakukan kita sendiri dengan jahat atau tidak adil. Berhadapan dengan kasih ilahi, segala kepicikan, sikap pokoknya mau menang dan membela diri, segala keterbelengguan dalam nafsu melindungi diri, bisa menjadi cair. Maka berhadapan dengan Tuhan yang kasih, kita bisa menjadi cair, terbuka, akhirnya menerima diri sendiri dengan deep down amat bahagia. Saya kira itu sesuatu yang amat penting.
Di satu pihak di hadapan Allah itu kita akan menjadi benar, betul benar juga berarti kita melihat yang buruk juga yang baik dalam diri kita. Di hadapan Allah yang adil kita menyadari betapa kita sering tidak adil. Tetapi itu bukan kesadaran yang mematikan, tapi karena Tuhan tetap mencintai kita, kita dapat membuka diri daripada menutup diri, masih menyangkal yang sebenarnya sudah jelas, membuka diri dan mengalami serta memberikan pengampunan. Dengan demikian, kita masuk surga. Masuk ke dalam kebersatuan terbuka dengan Tuhan dan semua manusia. Dalam persatuan kasih juga dengan semua orang itu penting. Yang dalam hidup kita berarti sesuatu bagi kita. Jadi yang penting bagi kita di hidup kita, kita akan temu semua. Dalam persatuan kasih juga dengan mereka daripadanya, kita dalam hidup terganggu dan terpisah hubungannya. Kita akan mengalami sedalam-dalamnya apa yang sudah menjadi reaksi orang-orang waktu bertemu dengan Yesus. Markus 7:37, ia membuat baik segala-galanya. Itulah pengalaman orang dengan Yesus. Itu juga pengalaman kita di surga. Sekali lagi bukan dengan menyapu di bawah karbet, justru dalam kebenaran yang tidak baik menjadi baik. Atau terpenuhi yang tertulis dalam kitab Wahyu, segala tetes akan dihapus dari mata kita. Kita betul-betul selamat bersama. Itulah harapan yang diberikan Yesus. Nah, apabila betul pengertian tentang kematian seperti dipaparkan ini, yang makin luas diikuti dalam gereja Katolik sekarang, Protestan saya tidak tahu, muncul dua pertanyaan tentang neraka. Pertama, apa sebenarnya arti neraka itu? Yang kedua, apakah memang ada orang yang untuk selamanya masuk ke dalam neraka? Pertanyaan pertama, apa sebenarnya arti neraka itu? Sekurang-kurangnya dalam gereja Katolik, paham neraka sebagai tempat di mana orang disiksa, orang berdosa akan disiksa untuk selama-lamanya, sudah dilepaskan. Tuhan sebagai tukang torture tidak mungkin. Di bumi saja, orang yang mau menyiksa sebagai hukuman orang yang sangat jahat, yang sesudah 1 minggu sudah. Dalam Injil dimuat jelas bahwa Yesus mencari dan mencintai para pendosa. Saya kadang-kadang di dalam gereja kami juga punya kesan para pendosa itu semacam ya, karena Yesus pakai gambaran ini, domba-domba yang sesat. Tapi para pendosa itu bajingan, bangsat, koruptor, menghisap orang, pembunuh, pemerkosa. Itulah pendosa. Orang itulah yang dicari Yesus. Jangan dikira anak pendosa yang kadang-kadang kurang rajin berdoa. Tidak. Saya datang untuk menyelamatkan para pendosa, dikatakan Yesus. Kalau seseorang, jadi dalam pandangan sekarang neraka adalah, nah ini, Yesus mencari para pendosa dan mencintai pendosa. Tidak mungkin neraka diciptakan Tuhan.
Saya pernah di gereja bagus Firenze Duomo, salah satu gereja terbesar di dunia. Kupola kedua terbesar sesudah Santo Peter, bisa naik ke atas meskipun itu dilukisi pengadilan terakhir oleh Vasari, seorang pelukis besar Italia abad ke-16. Nah, di situ neraka itu dilukis dengan sadis. Segala macam siksaan. Ada yang dipotong-potong oleh setan, ada yang digoreng, ada yang dicekik. Saya pikir apa ini Allah begitu? Saya kira no way. Tidak mungkin neraka ini ciptaan Tuhan. Itu fantasi orang yang sadis itu. Dalam pandangan sekarang, nah ini negara adalah ciptaan sang pendosa yang tidak mau bertobat sendiri. Saya mau jelaskan itu. Kalau seseorang berhadapan dengan Tuhan yang benar, adil, dan kasih, tetap menolak untuk menyesal. Padahal sadar bahwa dia jahat, berdosa, tidak adil. Menolak untuk mohon maaf. Menolak memberi maaf. Itulah neraka, itulah. Ia sendiri menutup diri terhadap kasih Tuhan. Ia sadar dalam cahaya kehadiran Allah. Ia sadar segala-galanya bahwa Tuhan mencintainya, bahwa apabila ia membuka diri pada Tuhan, semuanya betul-betul menjadi baik. Tetapi ia tetap menolak, itulah neraka. Tuhan menghormati penolakannya itu. Ia sendiri mengecualikan diri dari surga, dari kembalinya kekasih ilahi. Saya menemukan dalam katekisme gereja Katolik, jadi sudah cukup resmi itu. Tulis kita 30 tahun yang lalu, mati dalam keadaan berdosa berat tanpa disesali. Itu ada resmi gereja Katolik, katekisme dibikin di Vatikan. Mati dalam keadaan berdosa berat tanpa disesali dan tanpa menerima kasih kerahiman Tuhan, berarti karena keputusan sendiri yang bebas. Tetap terpisah dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan mengatakan kamu tidak bisa dengan aku. Tuhan menawarkan, dia tidak mau. Keadaan di mana orang mengecualikan diri sendiri dari persatuan dengan Tuhan dan para orang suci disebut neraka. Jadi praktis gereja Katolik resmi sudah menerima itu. Jadi neraka jangan dianggap tempat di mana orang disiksa Tuhan. Neraka adalah sikap orang sendiri yang dengan sadar menolak, menyerahkan diri ke kasih Tuhan. Keadaan di mana seseorang kita boleh mengatakan karena kesombongannya menutup diri sendiri terhadap pemulihan dan rekonsiliasi akhir yang amat bahagia. Itu apakah memang ada orang yang masuk neraka? Yang jelas, Yesus berulang kali mengingatkan akan neraka. Jadi mengabaikan kemungkinan neraka amat sangat tidak bertanggung jawab. Justru kalau mau berorientasi pada Yesus, kemungkinan mengerikan bahwa seseorang dalam kekerasan hati dan kesombongannya menutup diri untuk selama-lamanya terhadap kasih ilahi tidak dapat disangkal kalau kita memperhatikan Yesus. Tetapi yang mungkin adalah harapan. Harapan bahwa saya kutip dari 1 Timotius 2:4, harapan bahwa kehendak Tuhan agar semua orang diselamatkan terpenuhi. Paus Benedikt XVI
jelas salah seorang teolog Katolik terbesar menulis dalam bukunya tentang Yesus yang dia tulis waktu dia udah paus, bahwa Yesus Kristus datang untuk mengatakan kepada kita bahwa ia menginginkan kita semua masuk Firdaus. Sahabat Joseph Ratzinger yang kemudian jadi Paus Benedikt, teolog terkenal beraliran konservatif, sangat terkenal, Hans Urs von Balthasar, menjadi terkenal dengan ucapan harapannya bahwa neraka itu kosong. Dia mengharapkan neraka itu kosong. Tentu Tuhan tidak pernah memaksakan diri. Jadi Tuhan juga tidak seakan-akan merangkul orang sedemikian erat sehingga ia tidak bisa menolak. Kasih Tuhan tidak membelenggu, melainkan membebaskan. Akan tetapi harapan bahwa berhadapan dengan Tuhan yang benar, adil, dan kasih. Semua orang dan dalam kematian menghadapinya, menyerahkan diri kepadanya boleh kita pegang. Itulah teman-teman yang mau saya ajukan. Saya sendiri berpendapat bahwa pengertian baru ini amat penting bagi saya. Sebetulnya hanya pengertian baru itu yang membuat saya bisa percaya seperti itu. Terima kasih. Sekarang ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.